Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi di podcast media Suara Palu. Kali ini kita akan membahas soal perkuliahan, soal sekolah kedokteran bersama Dr. Muhammad Idam Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali Ya, di podcast media Suara Palu. Senang bisa kembali lagi ya. Oke, Om Dokter, temanya kita fakultas kedokteran itu mahal, tapi peminatnya tetap banyak. Betul sekali. Iya. Dan podcast media Suara Palu, Dr. Idam ini adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat Palu. Al-Khairat Palu. Om Dokter, gambaran secara umum soal Fakultas Kedokteran itu apa yang bisa diceritakan secara umum? Ya, jadi Fakultas Kedokteran memang adalah dirancang ya untuk bisa menghasilkan banyak dokter ya. Kalau tadi sempat disinggung tentang kenapa dia mempunyai biaya tinggi, memang kita harus sadar bahwa untuk mendidik seorang dokter itu diperlukan waktu dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak biasa gitu. Ya misalnya kalau orang-orang ya anggaplah ada satu keilmuan gitu, dia tidak memerlukan alat-alat tertentu untuk bisa jadi profesinya. Gitu. Sedangkan untuk mendidik seorang dokter kan, misalnya mereka butuh dilatih untuk bagaimana misalnya pasang infus, itu kan tidak langsung sama orang, perlu ada penggunaan misalnya alat-alat uji coba gitu. Dan itu memang alat-alat itu mahal gitu. Tidak murah. Bahkan kalau kalian lihat itu alat-alat misalnya digunakan dokter di rumah sakit kan, itu ya ratusan sampai miliaran memang dari segi harga. Ya selain itu juga memang operasional untuk perkuliahan itu besar ya. Kalau misalnya fakultas lain itu atau program studi lain bisa buka pendidikannya hanya dengan modal 5 orang dosen, maka kedokteran tidak bisa. 50 pun itu masih dianggap kurang. 50 dosen pun masih dianggap kurang. Wow. Karena apa? Dia punya misalnya anggaplah saya sebagai dokter umum yang mungkin dalam pendidikan itu mengajar soft skill atau ilmu-ilmu tentang kesehatan di komunitas. Saya kan tidak bisa mengajarkan tentang ilmu bedah. Saya tidak bisa mengajarkan dengan dapat dipercaya misalnya penyakit dalam, karena saya bukan praktisi penyakit dalam keadaan. Jadi dia butuh semua itu. Jadi kan banyak bidang keilmuan gitu. Kalau tidak salah hampir 30 ya bidang keilmuan yang itu harus terpenuhi gitu loh untuk mendidik seorang dokter gitu. Dan itu yang membuat dia mahal. Jadi memang dia SDM-nya butuh banyak. Peralatan untuk melaksanakan pembelajarannya juga mahal gitu. Sehingga memang operasionalnya itu akan tinggi gitu. Wow. Misalnya saya ingin mau mendaftar untuk tahun ini ya, untuk tahun ini. Kalau memang bisa dibuka, dibuka saja. Kira-kira berapa biaya pendaftaran yang untuk tahun ini? Ya, mungkin saya kasih contoh saja ya di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat misalnya, untuk masuk saja dari segi biaya pembangunan di awal itu yang sekitar 300 sampai 350 juta untuk masuk saja gitu. Ya, dan itu pun sebenarnya kalau mau di-compare itu masih sulit mencari yang lebih murah daripada itu. Wow. Kalau cara yang lebih mahal banyak. Banyak banget. Ya, seperti itu. Itu hanya untuk pada saat masuk, belum nanti di saat proses. Misalnya kalau dianggaplah biaya SPP atau semesterannya itu kan FK itu dipandang sebagai fakultas yang orang yang masuk dalamnya itu mempunyai kadar ekonomi yang
bukan menengah ke atas, atas Oke. ke atas. Oke. Ya jadi memang patokannya langsung tinggi. Misalnya kalau di negeri kan langsung patokan yang paling tinggi itu pasti di kedokteran, karena dianggap itu orang-orang yang bisa tembus sana memang mempunyai ketahanan ekonomi yang cukup tinggi gitu untuk bisa survive. Meskipun kita harus sadari juga, tentu ada, kalau di negeri ya, tentu ada kuota-kuota yang memang melihat pembiayaannya itu melihat dari kemampuan dari peserta didik atau orang tuanya. Tetapi kan itu kalau di-compare tidak sebanyak dengan yang jalur mandiri atau yang memang bayar full tanpa disubsidi. Oke. Om Dokter, yang 300 sampai 350 juta itu pun sebenarnya sangat murah kalau mau di-compare dengan jumlah tenaga pengajar itu dengan fasilitas yang dinikmati pada saat perkuliahan. Ya, sebenarnya kalau angka 300-350 itu mungkin dari segi, kalau misalnya dibandingkan ya, itu kan harga mungkin di daerah kita ya Pak. Tapi kalau dibandingkan dengan di Jawa misalnya ya sulit mendapatkan angka di bawah 500 untuk masuk. Wow. Jadi sudah mahal. Karena apa? Karena memang kebutuhannya atau cost-nya juga di sana mungkin makin mahal gitu untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran. Di samping ya tentu juga ada aspek-aspek bisnis lainnya kali seperti itu. Misalnya fakultas kedokteran itu dituntut kemudian hari itu harus punya rumah sakit pendidikan gitu. Ya siapa yang akan membiayai itu kalau tidak misalnya dari hanya berharap itu dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa ketika masuk atau proses gitu. Itu kan banyak sekali tuntutannya sebenarnya, sehingga memang institusi juga ya berhitung untuk bisa menyediakan biaya yang cukup gitu. Untuk fasilitas sendiri kita lebih fokus ke Fakultas Kedokteran Al-Khairat. Sementara ini tenaga pengajar yang disiapkan oleh Fakultas Kedokteran di Al-Khairat ada berapa, Om Dokter? Ya kalau kita sih dari segi yang terdaftar sebagai dosen tetap ya, yang mungkin mempunyai nomor induk itu kan sekitar, kalau nggak salah terakhir itu 35 atau 37 ya, seperti itu. Nah, tetapi ingat, di rumah sakit pun itu kita juga melibatkan dokter-dokter spesialis tersebut sebagai pendidik juga gitu. Kalau dulu lihat SK-nya di sana ya lebih 50 lagi itu yang kemudian harus difasilitasi untuk ikut terlibat dalam proses pendidikan gitu. Jadi banyak, banyak. Jadi setelah proses pendaftaran, kemudian ada alat praktek, itu nanti kuliah berapa semester atau berapa lama baru dia sudah bisa melakukan uji coba praktek bagi mahasiswanya? Ya sebenarnya kan kalau pendidikan kedokteran ya, karena ini sifatnya sangat ya harus menjaga keamanan, maka memang tidak bisa misalnya tahun pertama langsung ke manusia asli atau pasien asli, kan tidak bisa gitu. Tapi prosesnya kan bertahap. Mungkin pertama dibekali secara teoritis dulu gitu. Terus nanti kemudian tahap selanjutnya atau tingkat selanjutnya mereka akan banyak melihat mungkin video-video atau bagaimana melaksanakan itu ya. Jadi ilmunya dulu, melihat pelaksanaannya, baru nanti dia coba pada misalnya situasi yang terkendali pakai alat-alat bantu, misalnya kan manikin kita sebutnya ya. Terus nanti ditingkatkan lagi pada orang normal yang berperan sebagai pasien misalnya gitu. Misalnya kan kita belajar wawancara ya, mungkin bisa dengan cermin, terus nanti dengan orang suguhan tetapi bukan pasien gitu. Tapi disuruh acting sebagai pasien misalnya. Gitu. Kan dia belajar di situ. Baru nanti pada fase pendidikan profesi baru akan include atau terlibat dalam pelayanan langsung ke pasien. Itu pun juga ada tingkatannya, tidak bisa langsung turun, tetapi harus ikut-ikut dulu, ngekor ya gitu. Melihat, terus melakukan dengan pengawasan, melakukan mandiri pun tidak cukup satu kali, butuh berkali-kali supaya bisa benar-benar mastery ya, menguasai itu. Jadi kan memang banyak tahapannya yang harus tidak sesimpel kamu masuk besok langsung suntik, tidak bisa begitu. Harus punya ilmunya dulu, pernah melihat, pernah melakukan pada bahan atau tempat uji coba,
dilakukan dengan pengawasan, dilakukan mandiri, dilakukan dengan jumlah yang cukup. Banyak tahapan. Oke, Pak Dokter, ini fakta ya bahwa di beberapa fakultas itu ada istilahnya drop out. Ya, betul. Ya, apakah di fakultas kedokteran pernah terjadi? Ya, sebenarnya kalau drop out sih pasti selalu ada potensi ya untuk drop out, tetapi biasanya karena beberapa center itu tentu akan tidak menginginkan itu terjadi. Oke, benar. Sehingga ya mungkin kalau melihat prakteknya ya ada beberapa yang memang sebelum itu terjadi diminta untuk kemudian bisa ya mungkin jujur saja pindah ke tempat lain. Oke, gitu. Pak Ustaz. Oke. Misalnya saya punya teman angkatan dulu waktu sekolah, sekarang ada yang jadi pilot, ada yang jadi apoteker. Oke. Ya tidak, ada yang jadi ustadz. SAG, MAG gelarnya. Oke. Ya, Oke. jadi biasanya dilakukan upaya mitigasi sebelum dia terlambat ya tidak bisa memilih lagi ya. Diminta untuk bisa memilih, mungkin kedokteran itu bukan yang cocok untuk dia, masih ada pilihan lain gitu. Kemudian apakah karena biaya yang mahal dikeluarkan itu, kalau saya berhitung-hitung kalau 350 mungkin bisa sampai 600 setelah lulus ya? Mungkin ya? Mungkin lebih. Wah. Dan itu apakah ada korelasinya dengan misalnya setelah lulus dia membuka tempat praktek profesinya sebagai sudah dokter dengan menerapkan tarif misalnya konsultasi, kemudian kerjasama dengan apotik dan seterusnya, apa ada korelasinya? Ya mungkin ya kalau kita compare itu bisa saja ya, mostly itu sebagian besar mungkin akan terpenuhi ya kembali gitu. Ketika dia menjadi dokter, apalagi kalau dia kemudian lanjut lagi pendidikannya jadi ahli kan, maka normalnya itu bisa terpenuhi kembali gitu. Untuk pemenuhan itu. Setelah menjadi profesi dokter dengan biaya yang sangat luar biasa mahalnya bagi seorang Uci Neta Topo. Ya, bagi kita semua juga mahal ya. Iya, kemudian membuka praktik. Sebenarnya di kode etik profesi kedokteran itu apakah menempatkan paling atas dari sisi kemanusiaan atau apa? Ya, alhamdulillah ya kalau profesi dokter adalah profesi yang memang dikontrol dan dijaga ya, supaya dia memang betul-betul melakukan hal tersebut itu murni sebagai bentuk pengabdiannya kepada kemanusiaan gitu. Makanya ya bahasa mungkin ya bisa diawasi, bisa dilaporkan ya kalau misalnya terjadi hal-hal yang di luar dari ya mungkin pelanggaran etik, pelanggaran hukum bisa. Saya pikir profesi lain juga begitu ya, mengajarkan kerja itu memang untuk dalam rangka dia itu mengabdikan ilmunya. Adapun rupiah yang didapatkan itu ya mungkin itu adalah imbalan jasa ya dari kerja keras dan komitmen yang dia lakukan untuk masyarakat, untuk orang-orang gitu. Ya, jadi jangan menganggap ya mungkin kelihatannya hanya gara-gara kelihatannya itu tetapi kita melihat kadang itu produk jadinya gitu ya. Padahal kan di balik itu banyak hal yang perlu dikorbankan, perlu dimaklumi lah untuk kemudian memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Jadi kalau dia bekerja banyak, bekerja keras, kalau mendapatkan sesuatu yang layak dan lebih ya wajar saja karena sesuai dengan kerja keras dan upayanya untuk itu. Setelah hari ini ditetapkan lulus sebagai dokter di Fakultas Kedokteran itu, dia bisa langsung membuka praktik atau? Ya, kalau di Indonesia ya, jadi setelah menempuh pendidikan kedokteran di universitas ya kurang lebih ya mungkin 5,5 sampai 6 tahun ya secara normal gitu, maka mereka dokter-dokter itu diwajibkan untuk ya pertama ujian kompetensi dulu, ujian nasional lah. Kalau setelah itu maka dia wajib untuk melakukan ada namanya program internship ya. Ya mungkin magang ya 1 tahun itu wajib. Nah, difasilitasi sama Kementerian Kesehatan di wahana-wahana yang buka gitu.
Oke. Itu wajib. Setelah 1 tahun intensif, maka selepas dari itu dia sudah mendapatkan license atau izin untuk ya membuka lisensi. praktek secara mandiri atau bekerja dimanapun. Gitu. Oke. Jadi ya bahasanya wajib mengabdi 1 tahun dulu, habis itu bisa mandiri, mau terserah mau Membuka praktek sendiri. praktek sendiri, Oke. monggo, mau kerja rumah sakit silahkan, mau lanjut pendidikan ya silahkan. Gitu. Oke. Sebagai sebuah profesi kemanusiaan, salah satu profesi kemanusiaan, ada istilah di Indonesia itu ada 3T. Ya, daerah tertinggal, terluar, apalagi terpencil. Betul. Apakah ada penempatan khusus dari Kementerian Kesehatan untuk menempatkan dokter-dokter yang dalam tanda petik ini baru melakukan praktik harus di sana dulu ditempatkan, tapi bukan jadi bahan percobaan? Apakah ada hal-hal seperti itu yang dibicarakan di Fakultas Kedokteran dengan Kementerian Kesehatan? Ya sebenarnya kan fakultas kedokteran lebih kepada perannya itu menghasilkan dokter ya. Nanti masalah dia didaya gunakan untuk masyarakat itu ya mungkin dalam konteks kita itu tanggung jawabnya ada di Kementerian Kesehatan. Oke. Nah memang ini menarik ya karena Kementerian Kesehatan tentu punya banyak inovasi atau programnya untuk bisa membuat dokter itu mau atau bisa ditempatkan di daerah tersebut ya. Oke. Salah satunya mungkin ya memberikan insentif yang lebih banyak apabila dia tinggal di sana dibanding di daerah perkotaan. perkotaan gitu. Yang biasanya kalau di daerah bisa jadi juragan, kalau di sini lama juragannya misalnya ya. Ya itu kan untuk memotivasi ya untuk bisa ke sana. Cuma ya memang kembali lagi bahwa kebutuhan seseorang itu tidak melulu tentang itu ya, tentang materi ya. Banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mungkin itu bisa menjadi pertimbangan mereka untuk bisa memilih tempat dia berkarir gitu. Karena dokter juga banyak tuntutannya gitu. Oke, misalnya harus update ilmunya gitu ya. Ilmunya kan ya update-nya itu harus di center-center pendidikan misalnya kan kita perlu yang namanya SKP ya, kredit untuk bisa mendapatkan perpanjangan izin misalnya ya. Jadi itu harus ditempuh gitu. Kita juga ada tuntutan sekian jumlah pasien yang harus dilayani untuk bisa memperpanjang license itu gitu. Nah itu kan tidak murah dan butuh akses yang cukup juga untuk bisa memenuhi itu. Selain itu juga ya mungkin kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pribadi atau keluarga kan ya itu bisa menjadi pertimbangan gitu. Ya, misalnya kalau dia anggaplah dia berkeluarga, dia membutuhkan sekolah yang baik untuk anak-anaknya ya. Yang itu kadang mungkin sulit didapatkan di daerah 3T sehingga itu yang kemudian membuat orang itu mungkin di sana iya tetapi temporary sementara saja gitu. Kecuali mungkin putra daerah ya. Kalau putra daerah itu biasanya ya memang malah lebih senang membangun masyarakat di sana gitu. Tapi kalau yang di luar itu memang saya pikir pendekatannya harus multisektor ya gitu, bukan hanya urusan Kementerian Kesehatan tetapi perlu ditunjang dengan sektor-sektor lainnya supaya seorang dokter itu mau dan sustain bertahan di daerah-daerah tersebut gitu. Tapi kalau bicara program insya Allah banyak program, ada Nusantara Sehat yang itu memang dokter-dokter satu tim biasanya ya ditugaskan untuk ke sana gitu. Kontraknya per tahun diperpanjang. Kalau tidak, kalau sudah habis ya digantikan lagi. Ya, Om Dokter. Ini kan Fakultas Kedokteran itu kalau saya tidak salah informasinya tadi terus dibuka keran. Terus dibuka beberapa universitas itu untuk membuka Fakultas Kedokteran. Tentu semakin banyak lulusan dan penempatan atau tempat-tempat praktek atau kerjasama dengan menjadi tenaga kesehatan di rumah sakit yang dia inginkan ataupun dia ditunjuk untuk menjadi dokter di rumah sakit itu, apakah nanti ini tidak menjadi sebuah masalah? Ya, ya mungkin kita bercontoh pada mungkin profesi guru kali ya. Ya kan guru juga di satu sisi itu banyak sekali ya. Sehingga ketika banyak itu, ketika bekerja kita lihat dari aspek kesejahteraannya kan kemudian memprihatinkan ya. Ya. Sehingga karena
kesejahteraan mempelai karena jumlah yang banyak, sehingga mungkin perannya atau mutu dari aspek pendidikannya itu mungkin agak dikurangi karena ya memenuhi hajat hidup dulu. Ya mungkin peristiwa itu juga pada satu sisi kalau misalnya tidak dikendalikan ya bisa saja terjadi pada profesi-profesi lainnya, termasuk dokter gitu. Maka saya pikir ya ini kan alasan dibuka kan memang untuk memenuhi rasio dokter dengan masyarakat ya. Mau dipenuhi, tetapi kita juga perlu kritis ya. Di satu sisi bagus ya, banyak dokter itu kan bagus, tetapi di satu sisi bahwa masalah tentang distribusinya juga harus diselesaikan. Jangan buka banyak, tapi ya di situ-situ aja nggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Di satu sisi dibuka keran itu, tapi di satu sisi distribusinya tidak dilakukan intervensi atau perbaikan gitu. Jadi ya kan alasannya dibuka banyak supaya daerah-daerah misalnya Sulawesi, Papua itu terpenuhi. Ya kalau banyak tidak kesana juga ya gagal job nanti. Jadi memang masih banyak step selanjutnya ya. Tentu pembukaannya itu tentu harus dikontrol, dan ya pada kondisi tertentu memang seperti negara-negara lain memang harus dibatasi gitu. Supaya tidak ada menimbulkan masalah baru lagi tentang distribusi, tentang kesejahteraan. Untuk rasio kebutuhan dokter memang untuk di Indonesia atau Pak Dokter ada data di Sulawesi Tengah khususnya kita 1 berbanding berapa? Ya, kalau saya tidak salah ya di BPS kemarin saya cek itu Sulawesi Tengah itu 1 banding 1.500 atau 1.700 ya. Dokter dibanding jumlah penduduk gitu. Ya meskipun saya tidak tahu ya, mungkin kritisnya kalau dari kementerian kan mungkin menargetkan 1 banding 1.000 ya. Jadi 1 dokter untuk 1.000 penduduk gitu, 1.000 jiwa yang dilayani gitu. Tetapi kan sebenarnya bukan itu yang kemudian menjadi esensial ya. Bagaimana memang dokter yang sedikit pun itu bisa memberikan dampak yang besar. Ya, itu yang harus diperhatikan juga gitu. Biar banyak dokter, tapi di rumah sakitnya tidak ada perlengkapan apa-apanya yang nggak bisa nyelamatin juga gitu. Ya banyak, tapi di tempat terus misalnya anggaplah penyakit jantung banyak ya, banyak dokternya, tapi peralatan atau obat-obat sarana untuk mengobati penyakit jantung juga nggak ada ya, nggak selesai masalahnya. Jadi memang kompleks ya, kalau kita bicara kesehatan kompleks, bukan cuma soal tenaga kesehatannya, tetapi ya aspek penunjang juga sarana fasilitas itu juga harus ada. Ini pernah Om Dokter, saya coba keluar dari sistematika Fakultas Kedokteran ini sendiri. 2 atau 3 bulan terakhir ini itu di medsos itu sempat viral di Kabupaten Sigi dengan di Kabupaten Tojo Una-Una. Ada dokter itu sampai harus mengawal pasiennya berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer sampai di fasilitas kesehatan yang menurut pengamatan saya itu pun tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. Apakah ini juga menjadi perbincangan di Ikatan Dokter Indonesia soal itu atau? Ya, sebenarnya kalau diskusi tentang bagaimana pelayanan kesehatan dan pasien itu selalu menjadi topik yang didiskusikan. Bahkan ya tadi ya masih diskusi ada pasien kusta, dia karena satu dan lain hal saya tidak tahu apa alasannya tertolak di berbagai rumah sakit ya, sehingga didiskusikan bagaimana solusinya dan lain-lain gitu. Nah tentu itu menjadi hal yang kemudian selalu lah dibincangkan oleh dokter ya, bagaimana bisa menolong pasien dalam berbagai situasi gitu. Kalau situasi begitu ya jangankan satu ya, kayaknya banyak sekali orang yang kemudian butuh. Jadi crowdfunding kita bisa lihat ya, banyak penggalang-penggalang untuk membantu pasien gitu. Nah, di situasi seperti itu, fasilitas ya yang tidak mumpuni, Ikatan Dokter Indonesia itu atau Fakultas Kedokteran, apakah tidak bisa mengintervensi fasilitas itu? Misalnya dalam tanda petik, kita mogok kerja nih
Kalau fasilitas kita tidak dipenuhi, kita mau datang ke sana untuk apa? Mau datang duduk hanya melihat? Apa ada seperti itu? Ya, tentu kalau luarannya sampai berhenti bekerja itu atau mogok itu tentu adalah ya tidak sesederhana itu, panjang prosesnya gitu. Oke. Karena jangan sampai kita mogok malah tidak menyelesaikan masalah, malah menambah jumlah pasien yang sakit dan lain-lainnya. Tentu dalam hal ini kalau sekarang ya Perhimpunan Dokter misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia itu dia kan fungsi controlling ya sebenarnya dan mitra gitu. Tetapi tetap pada tahapan eksekutornya tetap adalah pemerintah gitu ya, yang punya sumber daya dan sumber dana untuk itu gitu. Kita fungsi kontrolnya tetap jalan, dari organisasi tetap membantu pemerintah dalam menyusun program-program dan juga mengawasi itu. Dari aspek Fakultas Kedokteran ya secara tidak langsung memproduksi dokter yang makin hari makin kompeten. Itu kan tentu akan membantu nanti di pelayanan. Selain juga di dalam ilmu kedokteran kan ada juga kita krisis tentang bagaimana aspek kebijakan atau pelayanan kesehatan itu berjalan. Itu kan yang kritis atau yang memberikan ilmunya ya dari fakultas biasanya ya. Ilmunya untuk tata kelola dan lain kan dari institusi pendidikan biasanya. Eksekusinya dari pemerintah atau sektor tertentu, dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan ya yang mengeksekusi. Itu perannya luar biasa ya, saling bersinergi di dalam rangka untuk mewujudkan ya cita-cita kita bersama ya, masyarakat yang sehat. Gitu. Om Dokter, kalau sudah selesai perkuliahan, kemudian 1 tahun wajib yang tadi itu ya, yang wajib, kemudian entah nanti dia membuka sendiri, biasanya seorang manusia itu ada bakat yang terpendam dan itu bisa disalurkan. Misalnya, mohon dikoreksi kalau saya salah, Tompi. Ya. Dia melakoni dunia entertain dan juga melakoni profesinya sebagai dokter. Itu ada aturan tertulis atau bagaimana, Om Dokter, melakukan 2 hal yang berbeda? Ya, sebenarnya kan tidak ya, Indonesia negara kita kan tidak pernah melarang ya orang menjadi multi talent ya. Jadi dokter, jadi penyanyi, jadi artis ya silahkan gitu. Yang jelas dalam rangka perannya sebagai dokter atau tugas sebagai dokter jalan gitu. Peran-peran lainnya ya lakukan juga, jalan secara profesional dan proporsional gitu, nggak masalah. Ya saya misalnya dosen juga, dokter juga gitu. Mau bilang YouTuber juga. Entertainment ya. Ya nggak apa-apa, gitu kan nggak dilarang kan. Jadi ya silakan aja. Cuma memang kalau dalam aspek pelayanan ketika di rumah sakit dia bukan seorang penyanyi, dia adalah seorang dokter yang profesional. Mungkin kalau di panggung hiburan ya ketika dia muncul dia adalah seorang yang entertainer. Gitu. Kemudian Om Dokter, di Sulawesi Tengah yang tercatat untuk Fakultas Kedokteran itu selain Universitas Al-Khairat ada di Tadulako, Universitas Tadulako. Dan saat ini lagi prepare Universitas Muhammadiyah Palu. Mungkin dalam beberapa tahun lagi akan buka gitu. Sudah open recruitment, insya Allah sebentar lagi akan buka tuh. Kalau Universitas Tadulako sudah menerima mahasiswanya? Sudah. Tadulako mulai 2008 ya menerima mahasiswa baru. Universitas Al-Khairat 2009 mulai menerima mahasiswa baru. Dan menyusul Universitas Muhammadiyah. Iya. Kemarin sudah ada izinnya, sudah open recruitment, kita tinggal tunggu aja. Ada nggak pengawasan, misalnya mahasiswanya sudah jadi dokter nih? Ada nggak pengawasan yang dilakukan oleh selain IDI? Dari universitas setelah jadi alumni dokternya, mahasiswanya, ada nggak pengawasan khusus yang dilakukan oleh universitas? Ya kalau bilang pengawas bukan fungsi pengawas ya. Apa? Yang pengawas kan tentu adalah ya pemerintahnya yang menjadi pelaksana dan juga sekaligus mengawasi peran-perannya sebagai dokter atau sebagai tenaga kesehatan misalnya. Kalau universitas lebih kepada bahwa menyediakan sarana bagi alumninya, dokternya untuk bisa belajar dan belajar lagi gitu. Ya bahasa kita continue development gitu. Jadi
dia setelah lulus pun itu dia tetap punya akses dan media untuk dia mengembangkan ilmunya. Karena ilmu kedokteran itu sangat update ya. Hari ini mungkin protokolnya A, tahun depan mungkin protokolnya bukan A lagi. Karena berkembang pengetahuan. Dulu misalnya terapi satu penyakit itu pakai obat A, mungkin tahun depan sudah bukan A. Gitu. Jadi kan mereka juga butuh untuk di-upgrade pemahamannya, pengetahuan, dan saya pikir disitulah peran dari universitas atau institusi pendidikan untuk bisa ya menjamin mutu sebenarnya ya, supaya dokternya itu bukan hanya bisa bekerja tapi bekerjanya juga itu benar dan ya kayak update ya. Kayaknya itu jadi bekerjanya dengan yang benar. Di Universitas Al-Khairat sejauh ini sudah berapa alumni yang dokter yang diluluskan? Kurang lebih itu lebih 300 kalau saya tidak salah ya, terakhir data aja saya lihat. Lebih 300 sejak 2009 ya. Alhamdulillah. Kalau sarjana itu dia lebih 600 ya, sarjana kedokteran. Sekitar gitulah. Saya kurang tahu pastinya ya. Nanti bisa cek di websitenya Unisa ya. fkunisa.ac.id. Diperjelas lagi kalau ada teman-teman yang ingin berkunjung ke website di mana? Ya, di kalau kita websitenya fkunisa.ac.id gitu. Kalau mau Universitas Al-Khairatnya di situ unisapalu.ac.id. Om Dokter, ini lulusan dokter ini kan di mata awam itu orang yang sangat spesifik. Ya, spesifik benar-benar ilmu yang, tapi terkadang ada di media sosial dan itu istilahnya malpraktek. Itu terjadi karena jadi kita memulai dari definisi malpraktek dulu ya. Jadi malpraktek itu kan sederhananya ya, melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan hal yang harusnya dilakukan. Itu bisa masuk ke situ ya. Dan itu pun ya tentu dokter sebagai manusia juga mungkin akan ditemukan hal tetapi kan bagaimana itu kemudian bisa dikendalikan atau diatur. Kalau kita kan ada namanya konsel kedokteran, ada namanya majelis kode etik kedokteran yang itu memang bertanggung jawab untuk menjaga supaya dokter-dokter itu tidak melakukan malpraktek atau melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Itu sih. Jadi sebenarnya bukan bagaimana kita mengendalikan saja ya. Kalau di Indonesia punya banyak tools untuk mengendalikan itu. Tapi ya sekali lagi kalau malpraktek itu bisa dan pasti akan ada kita temukan ya. Ya, kita ada di penghujung, Om Dokter. Mungkin bisa menginformasikan sesuatu bagi teman-teman podcast media Suara Palu soal rekrutmen calon-calon dokter kita di tahun ini. Silakan Om Dokter. Mungkin melalui media ini ya. Saya ingin memberikan gagasan bahwa kita memang saat ini berada pada periode atau masa di mana Fakultas Kedokteran itu menjadi tempat yang mahal ya, atau sangat eksklusif ya. Harapannya saya bahwa itu bisa inklusif ya. Artinya semua orang dari golongan ekonomi manapun punya kesempatan masuk. Dan saya pikir di situlah yang harus hadir pemerintah di situ ya. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua masyarakatnya bisa menjadi dokter, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan bisa bermanfaat tentunya bagi banyak orang gitu ya. Nah itu dan kita juga tentu di Fakultas Kedokteran juga secara mandiri, secara terencana juga tentu menyiapkan ya berbagai perangkat-perangkat agar orang-orang yang masuk itu bukan hanya eksklusif kalangan tertentu tapi bisa semua gitu masuk. Saya ada beberapa fakultas kedokteran yang bisa ada jalur khusus, misalnya jalur prestasi. Meskipun dia tidak mampu tapi kan dia menunjukkan keunggulan bisa menjadi dokter gitu. Atau jalur-jalur yang misalnya bahkan kalau yang Islami itu jalur hafiz Quran itu bisa gitu diterima gratis dan lain-lain. Jadi banyak upaya-upaya afirmasi yang bisa dilakukan
Dan saya pikir pemerintah juga sudah melakukan itu. Cuma memang mungkin dampaknya akan kita rasakan beberapa tahun ke depan ya. Jadi itu sih harapan saya bahwa semoga fakultas kedokteran meskipun banyak itu bisa menjadi fakultas yang inklusif. Semua orang bisa masuk, semua orang punya kesempatan yang sama di situ gitu. Dan kalau bagi pemirsa mau join, ketemu saya tiap hari, bisa juga ya masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khaerat Palu gitu. Kita sudah melaksanakan penyelenggaraan seleksi ini, gelombang kedua sudah, insya Allah nanti akan ada gelombang ketiga ya. Ya, kita lebih banyak menempatkan Universitas Al-Khaerat, Fakultas Kedokteran di Universitas Al-Khaerat. Apa Om Dokter yang ingin sampaikan di mahasiswa yang sekarang ini dan alumni yang sudah selesai perkuliahannya dan menjadi dokter? Ya untuk mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik yang telah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khaerat, ya mungkin sebagai pendidik ya pesan saya bahwa tetaplah menjadi pembelajar ya. Gitu. Beda kuliah dengan belajar itu beda. Gitu. Orang kuliah belum tentu belajar. Ya. Kalau orang belajar ya mau kuliah mau tidak ya bisa. Gitu, ya. Jadi tetaplah menjadi pembelajar ya, karena memang sejatinya dokter yang pembelajar itu adalah dokter yang kemudian tentu memberikan banyak manfaat gitu bagi masyarakat gitu. Karena apalagi di zaman sekarang kita bukan hanya dituntut bisa melakukan, tetapi harus bisa melakukan dengan tepat dan benar ya. Jadi pastikan diri kalian itu adalah orang-orang yang tepat untuk kemudian menjadi dokter gitu ya. Itu. Jadi dokteran itu tidak bisa dipisahkan dari belajar sepanjang hayat, harus terus belajar. Kalau yang mau masuk ke dokteran ya harus kuat ya belajar itu. Kuncinya ya. Supaya bisa selesai dan juga sustain menjadi dokter yang bermanfaat. Di sesi terakhir closing statement soal Fakultas Kedokteran mahal namun tetap diminati, apa Om Dokter ingin katakan? Ya memang sih kalau di masyarakat kita kan profesi dokter itu adalah profesi yang kemudian dipandang memiliki citra diri yang baik di masyarakat ya. Bisa jadi ya penceramah, bisa ya jadi tokoh lah di masyarakat ya. Sehingga itu diminati, dan juga dari segi prospek atau peluangnya dia untuk kerja itu sulit dapat dokter yang nganggur. Bukan dia yang cari pekerjaan yang cari dia. Jadi mungkin itu jaminan atau kepastian itu yang kemudian menjadi daya tarik utama ya. Ada jaminan tentang kehidupan pekerjaan yang layak, dapat juga citra diri yang baik di masyarakat gitu. Saya pikir itu nilai utama ya gitu. Tetapi ya kembali lagi bahwa kerja sebagai dokter itu tidak pernah lepas juga dari peran dia dalam hal kemanusiaan untuk menolong orang gitu. Nah, saya teringat pernah membaca bahwa jangan sampai seseorang yang datang berobat bisa membayar sesuai dengan apa yang disodorkan oleh dokternya, tapi dia pulang menangis di rumahnya, kehabisan uang setelah berobat, tapi tak mampu lagi membeli beras. Mungkin kata kuncinya soal kemanusiaan itu. Tapi kita juga sesuai dengan Om Dokter katakan bahwa proses panjang itu dengan biaya yang tidak sedikit, mungkin minimal 600 juta, 500-600 juta dikeluarkan untuk menjadikan diri seseorang itu memiliki ilmu yang kompeten untuk memberikan menjadi jembatan untuk kesembuhan seseorang. Terima kasih. Om Dokter. Alhamdulillah. Selalu kita update. Saya juga mau update soal informasi kedokteran. Kalau ada yang lagi viral di media sosial yang perlu diperbincangkan,
Boleh Om Dokter ya? Ya, saya senang sekali ya karena memang ya itu salah satu peran saya juga ya, tanggung jawab sosial ya untuk bisa memberikan edukasi, memberikan pencerahan untuk masyarakat gitu. Insya Allah kita siap berkolaborasi ke depannya. Dan tetap bahwa kalau mau bersuara, Om Dokter itu bisa memilih jalur podcast salah satunya. Tapi kalau suara Om Dokter Idam mau didengarkan, podcastnya harus di podcast Media Suara Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uci Neda Topo, sampai baku dapa lagi. Iya.